Nah, apa itu syukur? Syukur itu menggunakan titipan Allah dengan perbuatan baik. Duduk ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Enggak. Syukur itu apabila kita menggunakan fasilitas Allah untuk melaksanakan hukum Allah. Nah itu bersyukur. Menggunakan tubuh ini untuk sholat itu bersyukur. Menggunakan mata untuk membaca Al-Quran itu bersyukur. Menggunakan tangan untuk menolong orang itu bersyukur namanya. Melangkahkan kaki di tempat-tempat yang baik itu dikatakan bersyukur. Duduk alhamdulillah terus dikatakan bersyukur, tidak, salah. Alhamdulillah selamat aku maling gak kecekel, bersyukur itu namanya. Jadi keplai malaikat itu model-model ini. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan Indonesia ini satu-satunya negara yang paling aman di dunia, yang paling nikmat di dunia, yang paling enak di dunia, surga dunia itu Indonesia. Sudah tidak ada lagi yang lebih bagus dari Indonesia, sudah ada, sudah belahan dunia manapun sudah ada. Mulai dari iklimnya, pemandangannya, di garis khatulistiwa, ada 3 waktu di dalam satu negara, waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Itu sudah satu fasilitas yang luar biasa dari Allah. Untuknya kita isi dengan ibadah. Lah kok akhir-akhir ini mau disahkan LGBT? Untungnya kemarin 600 dari anggota DPR RI itu mendukung dengan menolak LGBT. Yang mendukung 600, yang menolak 600 orang, yang 400 orang mendukung. Loh, ono anggota DPR RI 400 orang yang mengisi di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di pusat iku wong 400. Lha iki lah wong 400 kita kondi iki. Lha iki Tuban iki jok sampe iki. Engko lah wong iki termasuk iki. Makanya saya nanti akan berkampanye. Kampanye bukan pilihlah ini, bukan pilihlah itu. Kampanye saya jangan pilih ini. Itu kampanye saya nanti. Kalau Anda mau milih apapun silahkan, mau pilih A, B, C, D, tapi jangan pilih orang ini. Ini bahaya orang ini. Ini pengkhianat ini. Saya akan kampanyekan seperti itu. Saya akan sebutkan namanya di majelis nanti. Saya mau cek itu satu persatu. Terutama perwakilan yang ada di Tuban. Ada caleg-caleg yang gak pas, jangan pilih, ini bajingan nih orang ini. Karena dia nanti yang akan membuat hukum. Jadi presiden itu gak bisa berbuat apapun kecuali mendapatkan keabsahan dari DPR RI. Begitu juga dengan perda. Jadi perda di kabupaten, bupati, ada juga gubernur, wali kota, itu tergantung daripada DPR-nya. DPRD, itu harus kita tahu itu. Makanya kampanye nanti jangan pilih itu, jangan enggak, ini bajingan jangan dipilih. Awas, hati-hati sampean bakal milih orang ini sampean akan terjerumus nanti. Jangan dipilih-pilih yang lain, yang manapun terserah, jangan orang ini. Nah, itu nanti akan saya sebutkan, tidak ada masalah karena saya enggak dukung kok. Saya memberi pencerahan ke masyarakat tuh. Kan saya sudah berjanji dari awal saya enggak akan kampanye. Saya tidak akan mendukung caleg, enggak. Tapi kalau untuk orang yang enggak beres akan saya bongkar di tengah masyarakat. Ada beberapa nama sudah saya kantongi, diantaranya ada orang yang minum bir di bulan Ramadan. Sekarang nyalek orangnya. Saya tahu mata kepala sendiri, bukan konon dan katanya. Minum bir, mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Pak sampean anggota dewan. Oh bunda, ini saya cuma duduk, tak ditanya sampean, tak bongkar. Ini harus masyarakat tahu. Ojo milih wong model-model kayak ngene-ngene iki. Dan ini tujuan kita. Kalau mau jihad konstitusi ya ini tempatnya. Jangan pilih ini, pilih itu. Lah, kita enggak kayak gitu. Tapi orang yang salah ini loh, cuma deni wong itu dipilih. Makanya LGBT kok sampai mau disahkan. Palu, kenapa kena musibah?
balak tsunami itu ada pernikahan LGBT di sana itu. Ya, mana LGBT ada pernikahan massal kalau tidak salah. Ada pernikahan, ada yang ngomong pernikahan, ada yang ngomong 10 pasang pernikahan di Palu. Lanang ambil lanang, wedok ambil wedok. Makanya saya sampaikan sama teman-teman yang ada di PRRI. Saya kalau urusan LGBT, saya angkat senjata. Angkat senjata. Saya asah senjata, kita perang, yang mati dia atau saya. Karena LGBT ini, Pak, itu di atasnya iblis. Ada namanya lesbi, gay, bisek, B-nya itu, T-nya transgender. Itu namanya lesbi itu perempuan sama perempuan. G-nya itu gay, lanang sama lanang, bisek, dia bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan. Transgender itu laki-laki, perempuan yang menyamar jadi laki-laki atau laki-laki menyamar jadi perempuan, transgender. Jadi jenis kelaminnya dia berubah. Nah, katanya iblis untuk masalah LGBT, ya Allah, orang kalau mabuk itu saya yang goda, kata iblis. Ada orang bunuh-bunuhan, itu saya, ngakoni iblis. Ada orang sampai menipu, berbohong, menista, itu saya yang membisikkan. Tapi ya Allah, kalau urusan LGBT bukan aku ya Allah. Gak melok-melok aku. Wedi aku mbek Gusti Allah. Loh, setan ini wedi gak ngakoni, itu di semua tafsir Quran tuh ada. Kalau urusan LGBT saya nggak ikut campur saya. Itu bukan saya, kata iblis. Saya nggak mau menanggung di hadapan Allah. Saya nggak ikut campur dosanya. Allah akan menghukum saya secara abadi di neraka. Ya, saya akui. Tapi tidak pada neraka khusus untuk LGBT. Makanya saya tetap akan tegakkan urusan homo, bencong, ada gay, Anda perang di Tuban sama saya. Saya akan lawan semua konstitusi, saya akan lawan semua peraturan yang ada di negara ini kalau untuk urusan LGBT. Saya nggak peduli. Yang mati dia atau saya. Karena balak itu akan diturunkan oleh Allah dan tanpa ampun. Ini waktunya pesta demokrasi, tentukan pilihan yang tepat. Sudah 400 orang loh yang duduk di kursi DPR RI mewakili LGBT. Bayangkan coba. Nah ini tahun ini yang 600 mereka, terus ada pernikahan sejenis, apa enggak digulung negara ini sama Allah? Digulung, Pak. Makanya tidak ada maaf. Orang dosa mabuk, dosa maksiat itu masih diampuni sama Allah. Kalau LGBT ini enggak. Bahkan kalau ada orang homo, gay, bencong, kita dipegang salaman, cepet-cepet kita ambil wudhu, cepet-cepet dipegang gini, kesenggol, cepet. Kita harus lebih cepat daripada babi atau anjing. Lebih cepat babi atau anjing. Kalau anjing memang najis yang berat, babi najis yang berat. Tapi bencong, gay itu lebih berat daripada babi dan anjing. Apa sebab? Kalau sampai kita kepegang mereka, ajal menjemput kita mati dalam keadaan kafir, Pak. Bekas pegangan tangannya mereka. Karena apa? Tubuh mereka membawa kutukan Allah. Jadi kalau tangan kita kepegang mereka atau kesenggol mereka, tangan kita tersentuh kutukan Allah dan bisa menyebabkan kita mati tidak membawa iman. Bayangkan sampai kayak begitu. Baju yang pernah dipakai sama dia jangan kita pakai. Itu baju kutukan itu. Motor yang pernah dia pakai jangan dipakai. Benda yang pernah disentuh jangan kita sentuh. Lebih parah dari anjing dan babi. Kalau Anda mau tahu, kayak begitu di LGBT. Ini sekarang ada menteri agama, kita harus apresiasi. Kampung menteri agama yang model-model ini. Menteri agama goblok tenang.
persetan sama mereka, nggak ada urusan kita. Mau perang sudah. Untuk urusan masalah ini, nggak ada urusan saya, nggak ada takutnya kalau urusan sama ini. Hak saya hampir setiap hari mimpi Rasulullah, sudah. Kalau untuk mengatakan hal seperti ini, nggak ada takutnya Pak. Kalau setiap malam harus dimimpi Rasulullah, hadiahnya seperti itu. Kalau perang urusan masalah LGBT ini, nah kira-kira saya mau takut apa enggak? Ayo, Anda mau sembelih saya sekarang, saya siap Pak. Kalau urusan masalah LGBT ini Anda mau menghalangi saya, jadi jangan ada yang dikhawatirkan. Karena syahid menjemput saya, itu sudah utusan dari Rasulullah. Untuk urusan LGBT, yang lainnya nggak ada urusan saya. Mau malik, mau gendera, urusan dus. Saya cuma bisa menyambungkan silaturahmi. Tapi kalau LGBT tidak ada toleransi. Perang kita, nggak senjata sudah. Saya tidak mau membawa laknat di majelis ini. Saya diam. Saya membawa laknat, saya mengajarkan ajaran laknat. Terang-terangan kok. Mereka pakai dekorasi, ada pestanya. Lah kok kita diam? Mau konstitusinya model seperti apapun menghalangi, nggak ada urusan kalau untuk masalah LGBT. Sudah. Ada di hadapan saya sikat. Terang-terangan Anda berbuat maksiat LGBT di Tuban, wilayah Tuban. Wilayah yang lain saya wallahu a'lam, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdir saya tinggal di Tuban, ya kita perang di Tuban sudah. Silahkan ada yang mau ikut saya rombongan, ayo. Kalau mau misahkan diri ya ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Karena sudah bisyaratul akbar min Rasulullah, bisyarat besar dari Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, setiap saya berbicara seperti ini, malamnya mimpi Rasulullah, malamnya beliau tersenyum. Apanya yang saya takuti terus? Apa nggak ketagihan saya ngomong seperti ini? Ya ketagihan sekali. Nggak ada urusan, wong gajinya aja langsung dapat senyumannya Rasulullah. Terus saya mau mundur gitu, nggak akan terjadi tuh. Mau diancam model apapun silahkan. Wong gajinya senyumannya Rasulullah. Nah, dunia sesaat, dunia sa'ah ja'altuhu ta'ah. Dunia itu sesaat, sekilas, maka jadikan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana ma syikhna wa 'allamana habibbal salim bil hafid wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa minggu yang lalu kita sempat tidak berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di minggu-minggu yang datang memberikan kita kekuatan, kesempatan sehingga kita senantiasa dapat hadir, datang istiqomah untuk menggapai daripada Allah, menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah nasihat untuk mereka yang terkena musibah. Azmu jazai ma'a azmul bala. Besarnya pahala seseorang itu tergantung dari besarnya sebuah ujian atau cobaan. Ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, lihat seberapa besar Allah memberikan ujian kepada kita dan seberapa berat Allah memberikan musibah buat kita. Kalau di dunia ini kita mau mengetahui kedudukan seseorang, jangan lihat pengikutnya. Wah, ini pengikutnya
1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Enggak. Anda lihat ujian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Makanya ujian itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ujian itu dikatakan ujian bagi mereka yang istiqomah taat kepada Allah. Ada orang punya majelis, ada orang ngajak kebaikan, ada orang istiqomah di masjid. Dia terkena suatu permasalahan, itu namanya ujian. Jangan mengatakan ujian kepada orang yang tidak sholat. Ada orang tidak sholat, terus ngomong, Allah telah menguji aku. Uji gundulmu itu. Ujian itu untuk orang yang taat. Tidak ada ceritanya orang yang diuji oleh Allah, orang yang nggak sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, ketika ada masalah ini ujian terkendi. Ibarat kalau orang sekolah masuknya tiap hari istiqomah, nggak pernah alpa, berangkatnya paling awal, tugas semua dikerjakan. Ketika akhir mata pelajaran, akhir kurikulum, namanya ujian. Betul, memang dia sekolah, memang dia bayar SPP. Setelah itu akhir kurikulum, akhir semester, ujian. Sebut UAS, ujian akhir semester, ujian. Iki sekolah wae gak? Sekolah nggak pernah sekolah, dan seragam nggak punya, terus mau ujian sekolah kenaikan kelas, dari mana? Akal sehat mana yang mau menerima? Ya, begitu juga dengan segala sesuatu yang terjadi kepada manusia. Kalau dia sholat nggak pernah ditinggal, istiqomah, ada musibah, itu ujian untuk mengangkat derajat di sisi Allah. Nah, tapi kalau nggak pernah sholat, nggak pernah mengeluarkan zakat, datanglah suatu bencana, namanya bala. Bala itu namanya bukan lagi ujian, azab itu namanya, siksaan dari Allah. Muqaddimah, disiksa di dunia dulu, nanti di akhirat akan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Yu'ti bi ahlil bala yaumal qiyamah. Orang-orang yang tertimpa musibah kelak di hari kiamat, fala yansubu lahum mizanun, tidak ditegakkan keadilan timbangan nanti di akhirat. Hisabnya itu tidak ada. Wala yanshuru lahum diwanun, dan tidak disebarkan buku catatan amal. Nanti amalan kita itu dibacakan di hadapan orang banyak ketika di akhirat. Fulan ini sholatnya terlambat, fulan ini berbohong, fulan ini berdusta, fulan ini maksiat, fulan ini khianat, fulan ini melakukan dosa ini dan itu. Dibacakan, diumumkan oleh malaikat di hadapan semua hamba. Malunya setengah mati. Illa, kecuali orang yang senantiasa mendapatkan cobaan di dunia. Wa yusabbu alaihim thawabus sabban wa yufarrahu lahum ifraghan, tetapi dituangkan bagi mereka pahala dan dikosongkan bagi mereka tempat yang lapang. Jadi wong sing bendino kena musibah, ujian, ditinggal mati anake, ditinggal mati istrinya yang baru dia cintai atau suaminya, mendapatkan
cobaan berbagai macam penyakit, soro uripe, golek kerjaan angel, kerjanya itu setengah mati. Jadi misalnya jadi pemecah batu, tukang batu, soro uripe soro, penuh dengan cobaan, ujian, makan nggak bisa, sering kelaparan. Lah mereka itu nanti di hari kiamat dia tidak akan pernah menerima kesusahan apapun. Makanya sampai dikatakan nanti ketika umat sebagian orang kaya itu dibangkitkan, dia menangis dan menjerit. Menangis menjerit, ya Allah, nyesel, sengsara ketika aku di dunia ditakdir menjadi orang yang kaya. Getun. Makanya di dunia aja njaluk sugih. Ayo wani to gak ndonga kaya Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa jma'ni fi sumratil masakin. Wani ndonga kaya ngono. Orang wani. Ya Allah, hidupkan saya di keadaan miskin, dadekno aku wong kere ya Allah. Golek mati dadi kere. Golek uripku nanti ketika dibangkitkan bersama orang-orang yang fakir. Berani? Tidak ada. Kita melek motor dek tahajud, ya Allah bukalah rezeki kami, langsung jauh sugih. Ada di antara kita yang minta, ya Allah tambahkanlah harta, ya Allah tambahkanlah tok isine. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Sik mending njaluk nambah agamane. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ya, doanya lihat, ya Allah bukalah pintu rezekimu di pagi yang mulia ini, hamba ingin mencari rezeki. Ya Allah, apabila rezekimu dari langit turunkanlah, apabila dari bumi maka keluarkanlah. Isine njaluk duit tok ya Allah taala. Ya, kebanyakan minta dunia, akhirnya lupa bersyukur kepada Allah. Lali syukur. Padahal sebelum kita membuka mata itu sudah dikasih rezeki sama Allah. Sebelum kita melek itu sudah dikasih rezeki sama Allah. Berupa apa? Berupa anestesi, kayak ngantuk. Itu rezeki sudah. Ngantuk itu rezeki. Setelah itu tidur. Dalam tidur itu juga dikasih rezeki. Jantung kita digerakkan oleh Allah. Dikasih obat gratis yang namanya insulin. Insulin tuh harganya sekali suntik 150.000. Itu untuk orang mau makan kalau kena penyakit gula, pankreasnya rusak, itu perlu insulin. Jadi memproduksi insulin nggak bisa, makanya kena penyakit gula. Ginjalnya nggak bagus, pankreasnya rusak, akhirnya dia harus cuci darah. Nah, kita nggak usah pakai insulin, diproduksi dikasih oleh Allah secara gratis. Pankreasnya sehat. Itu kalau kita melek deknya nih, itu lek gak iso ngentut ae, iku 10 juta saiki. Amen tangi turun ngentut dut, iku 8 juta regane. Ngoperasi usus buntu itu berapa dikira? Ada 10 juta Pak Agus sekarang, ada. Lebih malah, 15 juta. Oh, 15 juta jadi Pak Haji Agus. Kita ini melek itu kedua 15 juta Mbak Allah Ta'ala. Tapi gak bersyukur manusia itu. Belum lagi kita buka mata bisa melihat, wah ini warna hijau, ini warna kuning, bisa lihat. Ini apa gak rezeki itu? Kita bisa berjalan, bisa ambil air wudhu, air disediakan oleh Allah. Air itu disediakan, kita pernah nyari air. Oh no, air itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada ceritanya manusia mencari air itu, nggak ada. Manusia yang dicari sama air. Kenapa bisa seperti itu? Sewaktu-waktu kita ini bisa untuk mengambilnya. Butuh ambil. Nelek motor dikira rezeki mbek Gusti Allah. Kadang sik ngersulo ae. Urip iki utang akeh. Gula entek, minyak entek. Anak-anak ini durung bayar SPP, ruwet. Nah, karena apa? Tidak bersyukur. Anda bisa bayangkan, kalau Anda buka mata, sudah ditodong pistol.
buka mata, sudah diancam mau dibunuh. Bayangkan seperti di Palestina, di Suriah, di Irak, di Syam. Itu buka mata langsung dapat ancaman, dapat teror. Ya kita buka mata mau ke musola silahkan, mau ke masjid silahkan, mau kerja silahkan, enak semua. Ini nggak disyukuri. Makanya syukur itu wajib kita tingkatkan. Makanya minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Ojo njaluk sabar, ya Allah jadikanlah hamba ini yang sabar. Ditambahi Pak, gak karu-karuan sampean kok. Ditambahi nanti musibahnya. Minta itu syukur, ya Allah tambahkanlah rasa syukurku kepadamu. Njaluk lu syukur, ojo njaluk sabar. Njaluk sabar berarti ngenteni diuji mbek Gusti Allah. Ya Allah, tambahkanlah syukurku dengan Engkau menambah kenikmatanku. Lah ngono donga iki. Donga ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang sabar. Oh, tambah ngeluh kowe. Minta syukur kepada Allah. Nah, apa itu syukur? Syukur itu menggunakan titipan Allah dengan perbuatan baik. Duduk ngomong alhamdulillah, syukur enggak. Syukur itu apabila kita menggunakan fasilitas Allah untuk melaksanakan hukum Allah. Nah itu bersyukur. Menggunakan tubuh ini untuk sholat itu bersyukur. Menggunakan mata untuk membaca Al-Quran itu bersyukur. Menggunakan tangan untuk menolong orang itu bersyukur namanya. Melangkahkan kaki di tempat-tempat yang baik itu dikatakan bersyukur. Duduk alhamdulillah terus dikatakan bersyukur, tidak, salah. Alhamdulillah selamat aku maling gak kecekel, bersyukur itu namanya. Untuk dikeplai malaikat di model-model ini. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan Indonesia ini satu-satunya negara yang paling aman di dunia, yang paling nikmat di dunia, yang paling enak di dunia. Surga dunia itu Indonesia. Sudah tidak ada lagi yang lebih bagus dari Indonesia. Sudah ada, sudah belahan dunia manapun sudah ada. Mulai dari iklimnya, pemandangannya, di garis khatulistiwa, ada 3 waktu di dalam satu negara, waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Itu sudah satu fasilitas yang luar biasa dari Allah. Untuknya kita isi dengan ibadah. Lah kok akhir-akhir ini mau disahkan LGBT? Untungnya kemarin 600 dari anggota DPR RI itu mendukung dengan menolak LGBT ini, yang mendukung 600, yang menolak 600 orang, yang 400 orang mendukung. Loh, ono anggota DPR RI 400 orang yang mengisi di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di pusat iku wong 400. Lha iki lah wong 400 kita kon ndi iki? Lha iki Tuban iki jok sampe iki. Engko lah wong iki termasuk iki. Makanya saya nanti akan berkampanye. Kampanye bukan pilihlah ini, bukan pilihlah itu. Kampanye saya jangan pilih ini. Itu kampanye saya nanti. Kalau Anda mau milih apapun silahkan, mau pilih A, B, C, D, tapi jangan pilih orang ini. Ini bahaya orang ini. Ini pengkhianat ini. Saya akan kampanyekan seperti itu. Saya akan sebutkan namanya di majelis nanti. Saya mau cek itu satu persatu. Terutama perwakilan yang ada di Tuban. Ada caleg-caleg yang gak pas, jangan pilih, ini bajingan nih orang ini. Karena dia nanti yang akan membuat hukum. Jadi presiden itu gak bisa berbuat apapun kecuali mendapatkan keabsahan dari DPR RI. Begitu juga dengan perda. Jadi perda di kabupaten, bupati, ada juga gubernur, wali kota, itu tergantung daripada DPR-nya. DPRD, itu harus kita tahu itu. Makanya kampanye nanti jangan pilih itu, jangan enggak, ini bajingan jangan dipilih.
Awas, hati-hati sampean bakal milih orang ini, sampean akan terjerumus nanti. Jangan dipilih-pilih yang lain, yang manapun terserah, jangan orang ini. Nah, itu nanti akan saya sebutkan, tidak ada masalah, karena saya nggak dukung kok. Saya memberi pencerahan ke masyarakat tuh. Kan saya sudah berjanji dari awal saya nggak akan kampanye. Saya tidak akan mendukung caleg, enggak. Tapi kalau untuk orang yang nggak beres akan saya bongkar di tengah masyarakat. Ada beberapa nama sudah saya kantongi, diantaranya ada orang yang minum bir di bulan Ramadan. Sekarang nyalek orangnya. Saya tahu mata kepala sendiri, bukan konon dan katanya. Minum bir, mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Pak sampean ini anggota dewan. Oh bunda, ini saya cuma duduk, tak ditanya sampean, tak bongkar. Ini harus masyarakat tahu. Ojo milih wong semodel-model kayak gini-gini. Dan ini tujuan kita. Kalau mau jihad konstitusi ya ini tempatnya. Jangan pilih ini, pilih itu, lah kita nggak kayak gitu. Tapi orang yang salah ini loh, cuma Deni wong jadi pilih. Makanya LGBT kok sampai mau disahkan. Palu, kenapa kena musibah? Balak tsunami itu ada pernikahan LGBT di sana itu. Ya, karena LGBT ada pernikahan massal kalau tidak salah. Ada pernikahan, ada yang ngomong pernikahan massal, ada yang ngomong 10 pasang pernikahan di Palu. Lanang ambil lanang, wedok ambil wedok. Makanya saya sampaikan sama teman-teman yang ada di DPR RI. Saya kalau urusan LGBT, saya angkat senjata. Angkat senjata. Saya asah senjata, kita perang, yang mati dia atau saya. Karena LGBT ini Pak, itu di atasnya iblis. Ada namanya lesbi, gay, bisek, B-nya itu, T-nya transgender. Itu namanya lesbi itu perempuan sama perempuan. G-nya itu gay, lanang sama lanang, bisek, dia bisa sama laki-laki, bisa sama perempuan. Transgender itu laki-laki, perempuan yang menyamar jadi laki-laki atau laki-laki menyamar jadi perempuan, transgender. Jadi jenis kelaminnya dia berubah. Nah, katanya iblis untuk masalah LGBT, ya Allah, orang kalau mabuk itu saya yang goda, kata iblis. Ada orang bunuh-bunuhan, itu saya, ngakoni iblis. Ada orang sampai menipu, berbohong, menista, itu saya yang membisikkan. Tapi ya Allah, kalau urusan LGBT bukan aku ya Allah. Gak melok-melok aku. Wedi aku mbek Gusti Allah. Loh, setan ini wedi, gak ngakoni. Itu di semua tafsir Quran tuh ada. Kalau urusan LGBT, saya nggak ikut campur saya. Itu bukan saya, kata iblis. Saya nggak mau menanggung di hadapan Allah. Saya nggak ikut campur dosanya. Allah akan menghukum saya secara abadi di neraka. Ya, saya akui. Tapi tidak pada neraka khusus untuk LGBT. Makanya saya tetap akan tegakkan urusan homo, bencong, ada gay, Anda perang di Tuban sama saya. Saya akan lawan semua konstitusi, saya akan lawan semua peraturan yang ada di negara ini. Kalau untuk urusan LGBT, saya nggak peduli. Yang mati dia atau saya. Karena bala itu akan diturunkan oleh Allah dan tanpa ampun. Ini waktunya pesta demokrasi, tentukan pilihan yang tepat. Sudah 400 orang loh yang duduk di kursi DPR RI mewakili LGBT. Bayangkan coba. Tahun ini yang 600 mereka, terus ada pernikahan sejenis, apa enggak digulung negara ini sama Allah? Digulung, Pak. Makanya tidak ada maaf. Orang dosa mabuk, dosa maksiat itu masih diampuni sama Allah. Kalau LGBT ini enggak. Bahkan kalau ada orang homo, gay, bencong, kita dipegang jak halaman, cepet-cepet kita ambil wudhu,
cepet-cepet dipegang gini, kesenggol, dek, cepet. Kita harus lebih cepat daripada babi atau anjing. Lebih cepat babi atau anjing. Kalau anjing memang najis yang berat, babi najis yang berat. Tapi bencong, gay itu lebih berat daripada babi dan anjing. Apa sebab? Kalau sampai kita kepegang mereka, ajal menjemput kita mati dalam keadaan kafir, Pak. Bekas pegangan tangannya mereka. Karena apa? Tubuh mereka membawa kutukan Allah. Jadi kalau tangan kita kepegang mereka atau kesenggol mereka, tangan kita tersentuh kutukan Allah dan bisa menyebabkan kita mati tidak membawa iman. Bayangkan sampai kayak begitu. Baju yang pernah dipakai sama dia jangan kita pakai. Itu baju kutukan itu. Motor yang pernah dia pakai jangan dipakai. Benda yang pernah disentuh jangan kita sentuh. Lebih parah dari anjing dan babi itu. Kalau Anda mau tahu, kayak begitu tuh LGBT. Ini sekarang ada menteri agama, kita harus apresiasi. Kampung menteri agama model-model ini. Menteri agama goblok tenang. Persetan sama mereka, nggak ada urusan kita. Mau perang sudah. Untuk urusan masalah ini, nggak ada urusan saya, nggak ada takutnya kalau urusan sama ini. Hak saya hampir setiap hari mimpi Rasulullah sudah. Kalau untuk mengatakan hal seperti ini, nggak ada takutnya, Pak. Kalau setiap malam harus dimimpi Rasulullah, hadiahnya seperti itu. Kalau perang urusan masalah LGBT ini, nah kira-kira saya mau takut apa enggak? Ayo. Anda mau sembelih saya sekarang, saya siap, Pak. Kalau urusan masalah LGBT ini Anda mau menghalangi saya. Jadi jangan ada yang dikhawatirkan. Karena syahid menjemput saya, itu sudah utusan dari Rasulullah. Untuk urusan LGBT, yang lainnya nggak ada urusan saya. Mau malik, mau gendero, urusan dus. Saya cuma bisa menyambungkan silaturahmi. Tapi kalau LGBT tidak ada toleransi. Perang kita, nggak senjata sudah. Saya tidak mau membawa laknat di majelis ini. Saya diam. Saya membawa laknat, saya mengajarkan ajaran laknat. Terang-terangan kok. Mereka pakai dekorasi, ada pestanya. Lah kok kita diam? Mau konstitusinya model seperti apapun menghalangi, nggak ada urusan kalau untuk masalah LGBT sudah. Ada di hadapan saya sikat. Terang-terangan Anda berbuat maksiat LGBT di Tuban, wilayah Tuban. Wilayah yang lain saya wallahu a'lam, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdir saya tinggal di Tuban, ya kita perang di Tuban sudah. Silahkan ada yang mau ikut saya rombongan, ayo. Kalau mau misahkan diri ya ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Karena sudah bisyaratul akbar min Rasulullah. Bisyarat besar dari Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, setiap saya berbicara seperti ini, malamnya mimpi Rasulullah. Malamnya beliau tersenyum. Apanya yang saya takuti terus? Apa enggak ketagihan saya ngomong seperti ini? Ya ketagihan sekali. Enggak ada urusan. Wong gajinya aja langsung dapat senyumannya Rasulullah. Terus saya mau mundur gitu. Enggak akan terjadi tuh. Mau diancam model apapun silahkan. Gajinya senyumannya Rasulullah. Dunia sesaat, dunia sa'ah ja'altuhu ta'ah. Dunia itu sesaat, sekilas, maka jadikan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana masyukhna wa 'alamana habibil sallallahu alaihi wa sallam bil hafidh wa hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.